kita ada Proton. Proton tu tembus di pasaran global. Sekarang aku nak tanya, negara konon harta ada ke tak ada? Ada? Tak ada? Betul tak ada? Netizen negara tetangga sempat meremehkan Indonesia karena belum memiliki mobil nasional seperti Proton, kebanggaan mereka. Namun faktanya, Indonesia sudah mampu memproduksi kapal perang, kendaraan tempur, hingga tank buatan Pindad. Selain itu, sektor swasta juga telah melahirkan 2 mobil nasional, yaitu Polytron dan Aletra, dan situasinya mirip dengan Proton saat ini. Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan memiliki mobil nasional sejati, hasil karya anak bangsa dari desain hingga produksi, tanpa rebrand dari negara lain. Targetnya pada tahun 2028, mobil nasional buatan asli Indonesia akan resmi diluncurkan dan menjadi simbol kemandirian bangsa. Saya dan yang Ibu Muhammad Tanah Merah membangkitkan persoalan tentang keadaan Proton dan Geely. Nampaknya kebelakangan ini banyak model-model Proton ni asalnya model Geely dan ianya memberi, macam Geely mengambil kesempatan atas status Proton sebagai national car kita. Dan kalau difahamkan juga, saya dapat aduan daripada ramai pihak vendor yang mereka tertekan dengan polisi Geely dengan Proton. Tidak ada pelibatan R&D yang signifikan untuk membangun kepakaran Proton. Dan apa jadi pada new automotive policy dia bawah Yang Berhormat Menteri? Apa impact dia yang berkenaan dengan national car kita? Pak Menteri, saya nak tambah sikit ya. Boleh ya, komen ya. Ni input lah kepada MITI. Benar, apa yang Tanah Merah bangkitkan tu sebenarnya ada banyak lagi masalah dalaman Proton yang saya fikir MITI perlu campur tangan. Sebabnya kita tahu Proton ni ada special status ya. Jadi bila ada partnership yang bagi saya nampak merugikan Proton in the long run dengan izin, maka MITI perlu masuk campur. Ya, benarkah Geely menganaktirikan pakar-pakar tempatan dalam Proton? Vendor-vendor kita ditekan, diminta kurangkan kos. Ini sukar, market kita kecil banding dengan vendor daripada China. Memanglah tak mampu nak bersaing. Jadi you see, they are dumping their vendors product to our shore and it affects our vendors. Jadi MITI perlu interfere dan bantu kita punya satu lagi last point saya macam Yang Berhormat Menteri, singkatlah satu lagi. Saya nak tanya, contohnya kita rasa negara kita tertipu apabila Geely pada asalnya buat maklum kereta elektrik Proton akan dipasang di Malaysia, pemasangan di Malaysia akan diedarkan kepada Asia Tenggara, dan saya percaya MITI pun bagilah grant, insentif berbagai. Tapi malangnya dia pergi ke Thailand, dia kata tak, pemasangan yang jual di Thailand tak akan dibuat di Thailand. Jadi kalaulah mereka-mereka ini, contoh bukan saja Geely lah, yang lain-lain ni, apabila kita dah bagi insentif, bagi grant, kalau mereka gagal menunaikan janji-janji mereka, apakah tindakan MITI terhadap mereka-mereka yang janji manis kepada kita dulu? Sambung juga, Yang Berhormat Menteri. Saya nak tahu ke mana pergi hilangnya peluang pekerjaan berpuluh-puluh ribu yang Tambun kata kalau Tesla masuk, Elon Musk akan bagi semua itu kepada rakyat Malaysia. Anak muda tanya saya, mana peluang pekerjaan ini? Proton, kereta nasional yang tergadai. Proton, satu brand kereta nasional yang selalu dibanggakan rakyat Malaysia sebagai satu simbol kejayaan negara, especially waktu zaman pemerintahan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kini akhirnya terpaksa jual 49.9% saham mereka kepada negara China. Proton sebelum Najib jual kepada Geely, kita ada 15 model asas. Dari 15, kita hanya buat 6 je. Proton Saga First yang Tun Mahathir lancar dulu, yang tak ada side mirror belah kiri tu, kita copy Mitsubishi Lancer Fiore. Proton Wira copy Mitsubishi Lancer. Proton Tiara yang hanya ada 3 nuts rim, kereta paling gagal dalam sejarah Proton, copy Citroen AX. Proton Satria, kita copy Mitsubishi Colt. Proton juara yang buruk macam N-Box aku tu, copy Mitsubishi Town Box. Proton R3, kau tahu tak dulu Proton ada mini MPV? Itu tiru Suzuki MPV. Proton perdana yang first, Mitsubishi Antenna. Yang version kedua, rebash Honda Accord. Tenang kerja Proton. Ambil Honda, rebash, jual kat government. Proton wajar pula, rebash Mitsubishi Karisma. Proton Inspira lagi teruk. Yang beli Lancer ratus ribu pun orang ingat Inspira Convert. Bapak, ibu-ibu sekalian, kita beli mobil tiap tahun, 1 juta mobil tiap tahun. Masa nggak ada satu pun merek Indonesia? Kita tidak mau apa ya? 100% proteksionisme.
Padahal Korea proteksionis 25 tahun. Tidak izinkan rakyat Korea beli mobil asing. Okeylah, kita kan bangsa yang baik. Tapi masa kita sudah 78 tahun merdeka, nggak ada mobil buatan Indonesia. Malaysia 1/10 kita berani bikin mobil Proton. Jadi ini kembali lagi will. Jadi saudara-saudara, benar, mari kita merdeka bersama-sama. Mari kita berpihak kepada rakyat kita sendiri. Masa tidak ada insinyur Indonesia yang bisa bikin mobil? Ternyata ada. Ternyata ada. Saya menemukan ada profesor Indonesia lulusan MIT. Hari pertama dia lulus dari MIT, direkrut oleh General Motor. Dia kerja di General Motor kalau nggak salah 13 tahun atau 15 tahun. Saya dengar ada orang itu, saya dengar bahwa dia sudah kembali ke Indonesia. Saya tarik dia, Profesor, daripada Anda hanya ngajar di ITB, sangat penting, tapi Anda tetap ngajar di ITB, tapi Anda jadi direktur produksi teknologi di Pindad. Dan itu hasilnya adalah mobil buatan Indonesia. Presiden Indonesia ke-8 Prabowo Subianto semalam menaiki kenderaan Presiden khas MV3 Garuda Limousine yang dihasilkan oleh syarikat senjata milik negara PT Pindad dari Kompleks Perundangan Senayan ke Istana Negara Jakarta. Prabowo menaiki kenderaan itu selepas selesai upacara angkat sumpah di Kompleks Parlimen Senayan. Ini adalah kali pertama kenderaan Presiden itu diperkenalkan kepada umum lengkap dengan plat kenderaan bertulis Indonesia 1. Dalam satu kenyataan, pengarah urusan PT Pindad Abraham Mos berkata, mereka berbangga kerana kenderaan hasil kerja anak bangsa digunakan semasa hari bersejarah di Indonesia. Sementara itu, pengarah teknologi dan pembangunan PT Pindad Sigit P. Santosa berkata Prabowo akan menjadi individu pertama yang menggunakan kenderaan buatan dalam negara itu. Maung Garuda merupakan SUV 4x4 taktikal ringan yang direka untuk menyokong operasi pertempuran jarak dekat dan mengharungi laluan yang sukar. Berdasarkan laman rasmi Pindad, Maung direka untuk kebolehgerakan yang tangkas dan boleh dipercayai bagi menyokong mobiliti penggunanya dalam pelbagai bidang operasi. SUV ini mempunyai kelajuan selamat 120 km sejam, transmisi manual 6 kelajuan dan jarak perjalanan sehingga 800 km. Maung boleh dilengkapi dengan pendakap senjata 7.62 mm, konsol senjata SS2V4, peranti navigasi GPS, penjejak kenderaan dan peralatan lain. Kereta 4 penumpang itu seberat 2,160 kg dan boleh diubah suai untuk pelbagai kegunaan. Bagaimanapun, kenderaan untuk Prabowo diubah suai dengan gaya Eropah yang dilengkapi rim krom serta terdapat logo Garuda di belakangnya. Jadi benar nih kata Pak Prabowo, kita bakal punya mobil buatan sendiri dalam 3 tahun. Katanya dana udah disiapin, pabrik pun lahan sudah ready. Kita mulai rintis, kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang. Saya sudah alokasi dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya, sedang bekerja sekarang tim. Kita sudah menghasilkan Jeep buatan Indonesia. Jadi sekarang kita pakai Jeep buatan Indonesia sendiri. Presidenmu pakai Jeep buatan Indonesia. Dan sebentar lagi saudara-saudara semua harus pakai Maung. Saya nggak mau tahu tu. Malaysia ada Proton Pro 2. Indonesia pula ada I2C, Indigenous Indonesia Car yang merupakan antara 3 jenama kereta nasional yang ditujukan dekat GIAS. Jenama I2C ini merupakan projek di bawah teknologi militer Indonesia. Buat sekarang yang ditujukan di sini adalah claim model skala penuh. Dan jika ada rakan yang pinjamkan platform, identiti rakan tersebut tidak diketahui buat masa sekarang. Apa yang kita tahu setakat ni, I2C ni akan pakai satu motor dekat belakang, 204 PS, 310 Nm torque. Dan sebab kereta ni besar, 0 to 100 dalam 9 saat. Bateri dia NMC 83.4 kWh, membolehkan range sejauh 617 km CLTC. Bateri itu juga boleh terima sampai 150 kW DC serta 11 kW AC.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, I2C sebuah lagi kereta nasional Indonesia. Sila bincangkan. Era baru industri otomotif Indonesia dimulai. Mobil nasional karya anak bangsa akan menjadi bukti nyata kemandirian dan kebangkitan teknologi Indonesia.